Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indriani, NIM 1119047 dari kelas HKIB. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab utang piutang. Yang pertama yaitu ada pengertian kard, kedua landasan hukum kard, ketiga antara kard dan ariah, keempat hadis anjuran memberikan pinjaman, kelima hadis anjuran menghindari hutang, keenam rukun dan syarat kard, ketujuh hutang bersyarat. Yang pertama yaitu mengenai pengertian kard. Menurut istilah, kard yaitu meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan syarat terminologis adalah menyerahkan harta kepada orang yang akan menggunakannya untuk dikembalikan gantinya di kemudian hari. Yang kedua yaitu landasan hukum kard. Ada tiga, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Untuk yang Al-Quran yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi ayat ini menjelaskan mengenai bahwa siapa saja yang memberikan pinjaman untuk sesuatu yang baik, maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Yang kedua, menurut hadis yaitu ada hadis Ani Ibnu Mas'udin an-Nabiyyi qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marataini illa kana kasadaqatin marrah. Yang artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim kard untuk 2 kali, maka seperti sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Untuk yang ketiga, berdasarkan ijma' yaitu umat Islam telah sepakat tentang bolehnya kard. Dari landasan hukum kard di atas dapat disimpulkan bahwa kard hukumnya sunnah atau dianjurkan bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam. Lalu selanjutnya yaitu antara kard dan ariah. Untuk kard, mengutang barang yang statusnya menjadi hak dan milik yang berhutang harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa. Jadi misalnya seperti meminjami uang 1 juta, kemudian dikembalikan 1 juta. Yang kedua yaitu ariah. Untuk ariah, pemberian penggunaan atau manfaat barang saja. Seperti meminjam sepeda motor dan itu untuk dikembalikan lagi. Dari dua pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perbedaan antara kard dan ariah terdapat pada objek dari keduanya, di mana kard objeknya berupa barang, sedangkan ariah objeknya berupa penggunaan manfaat barang. Materi selanjutnya yaitu ada hadis anjuran memberikan pinjaman. Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqati marrah. Yang artinya, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim suatu pinjaman sebanyak 2 kali, maka ia seperti telah bersedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2430 dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih li ghairi. Kemudian ada hadis anjuran menghindari hutang.
yaitu Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihi dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal mahram, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari fitnah al-masih ad-dajjal, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan dosa dan berhutang. Lalu berkatalah seseorang kepada beliau, Ma'aksara ma tasta'ida minal mahram, betapa sering engkau berlindung dari berhutang. Beliau pun menjawab, Innar rajula idha qarima hadasa faqadaba wa wa'ada fa'akhallafa. Yang artinya, sesungguhnya seseorang yang biasa berhutang, jika dia berbicara maka dia berdusta, jika dia berjanji maka dia mengingkarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 832 dan Muslim nomor 1325/589. Lalu yang ke-6 yaitu ada rukun dan syarat. Rukun dan syarat sendiri ada 3. Yang pertama, adanya pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur dan pihak menerima pinjaman atau debitur. Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Yang kedua, adanya barang yang dipinjami harus berupa barang yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya. Yang ketiga, adanya lafaz atau ijab qabul, baik dari pihak yang memberikan pinjaman maupun dari pihak yang menerima pinjaman. Dan terakhir, mengenai hutang bersyarat. Hutang bersyarat sendiri yaitu harus terdapat 3 poin. Yang pertama ada, jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut dan perjanjian utang piutang bersyarat itu menjadi rusak. Kedua, jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan hutangnya dengan sesuatu yang jelek, padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang piutang tetap sah. Yang terakhir, jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Adapun firman Allah mengenai hutang bersyarat yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katibun farihanna hannum makbudatun fa in amin ba'dukum ba'dan fal yuddalladhi tumin ammatitah wal yattaqillaha rabbah, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercaya sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan materinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.